Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ainun Ulinha Al-Mufid, salah satu mahasiswa baru dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nah, di sini kita kan di saat pandemi, ya kan, nggak boleh keluar, nggak boleh main, nggak boleh apa-apain, nggak boleh pergi, di rumah aja intinya kan. Nah, terus saya mau tanya nih kepada semuanya, udah tahu belum sih apa sih yang menyebabkan kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh main, kita nggak boleh eh, jalan-jalan ke tempat pariwisata, ke tempat wisata gitu, atau rekreasi bersama keluarga? Kenapa sih nggak boleh? Sebenarnya apa sih corona itu? Udah tahu, pada tahu belum? Belum. Masa belum tahu? Padahal udah ngalamin hampir berapa tahun? Hampir 2 tahun ya? Masa belum tahu? Ya, jadi lihat dulu cuplikan berikut ini, nanti kita jelasin, oke? Virus corona atau COVID-19 telah membuat dunia khawatir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun telah menetapkan status siaga. Penyebarannya bermula dari Wuhan, Tiongkok pada saat Tahun Baru Cina, momen di mana pergerakan massal terjadi sehingga penyebaran dan penularannya pun semakin meluas ke berbagai negara. Kini COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang dan menewaskan hampir 3.000 orang. Virus baru corona ini menginfeksi lewat udara, maka jika Anda hanya beberapa langkah saja dari orang yang terinfeksi, Anda bisa tertular. Bahkan jika Anda memegang permukaan yang terinfeksi, lalu memegang mata, hidung, dan mulut, Anda bisa tertular. Maka pencegahan yang paling efektif adalah mencuci tangan secara teratur. Seberapa bahayanya? Tidak ada satupun manusia yang mempunyai imunitas terhadap virus ini, maka siapapun bisa tertular. Gejalanya mungkin bisa dimulai dari demam hingga batuk kering. Nah, batuk kering ini yang bisa menyebabkan penularan semakin meluas. Seminggu kemudian, gejalanya bisa bergeser pada kesulitan bernafas, nyeri pada otot, hingga mungkin perlu mendapatkan rumah sakit. Semakin usia tua, komplikasi pun semakin tinggi untuk didapatkan oleh pasien yang terinfeksi, mulai dari paru-paru, jantung, hingga diabetes. Dan rentang inkubasinya sendiri mulai dari infeksi hingga menimbulkan gejala bisa mencapai 14 hingga 24 hari. Seberapa mematikannya? Menurut data WHO, dari 44.000 orang yang terjangkit COVID-19, 81% mengalami gejala ringan, 14% mengalami gejala sedang, dan hanya 5% yang mengalami gejala kritis. Namun melihat angka kematiannya dari pasien yang terjangkit COVID-19 hanya sekitar 1 sampai dengan 2%. Namun data tersebut masih belum reliable karena melihat kasus ini sama dengan flu musiman yang biasa menjangkiti 1 juta orang setiap tahunnya di dunia. Dan kematian yang disebabkan oleh flu bisa mencapai 290.000 hingga 650.000 orang per tahun. Bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Jika hanya terjadi wabah kecil, pengetatan karantina dapat dilakukan sebagai pencegahan seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia yang rencananya akan melakukan karantina di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Pencegahan lainnya juga dapat dilakukan melalui penutupan sekolah dan juga penundaan acara-acara di mana massa besar dapat berkumpul. Jika terjadi wabah yang lebih besar, pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan adalah mengimbau bersifat wajib kepada orang-orang untuk mengisolasi dirinya sendiri, diam dalam rumah agar tidak menulari kepada orang lain. Metode ini bisa dilakukan karena dapat menyusutkan infeksi dan juga penularan, terutama dalam lingkungan yang hangat. Nah, gimana? Udah ditonton kan? Jangan di skip, itu penting soalnya. Nah, kalau udah tahu, kan udah tahu apa itu virus corona dan bahayanya bagi tubuh.
Tapi kalian tahu nggak bagaimana sih cara mencegah kita untuk tidak tertular virus corona? Kan bahayanya banget. Tertularnya lewat udara lagi. Nah, cara mencegahnya tuh gampang. Kan pernah dengar pepatah tuh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, lebih baik mencegah dulu sebelum tertular. Kan bahaya banget kalau tertular. Cara mencegahnya tuh sebenarnya mudah, asalkan dilakukan. Ya, sebenarnya tuh ada 5 yang biasanya disingkat dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi pergerakan mobilitas atau kemana-mana pergi-pergi. Yang pertama, pakai masker. Pakai masker tuh yang benar. Pakai masker nutupin bagian hidung. Biasanya bapak-bapak biasanya pada pakai masker gini. Ini masih belum nutupin, jadi pakai masker dulu gini. Habis itu mencuci tangan. Cuci tangan usahakan pakai hand sanitizer ya, yang mengandung 65% minimal alkohol agar kumannya mati. Cuci tangan ya gini, terus gini di sela-selain gini. Habis cuci tangan kan udah pakai masker, cuci tangan udah pakai hand sanitizer. Dan yang selanjutnya kan tadi udah memakai masker, mencuci tangan, membatasi pergerakan atau membatasi mobilitas. Mobilitas itu bukannya mobil yang disetir itu, bukan. Mobilitas itu artinya pergerakan. Jadi di rumah aja, misalnya diem, nggak terlalu banyak gerak. Banyak gerak boleh, tapi di rumah aja, nggak keluar gitu. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada rame-rame, usahakan jangan mendekat ya. Nanti soalnya siapa tahu yang kamu samperin itu ada virusnya. Gitu. Kelima nih, menjaga jarak. Jadi harus jauh-jauh dari orang lain. Ya bukan jauh-jauh banget. Minimal tuh 2-5 meter, bukan 2-5 kilometer ya. 2-5 meter itu adalah batas minimal dari protokol kesehatan. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan agar kesehatan terjaga. Terus kalau kita tertular itu gimana? Kan nggak tahu, virus kan nggak kelihatan, virus kan kecil, mikroorganisme yang paling kecil. Nah terus gimana kalau udah tertular? Ya kita harus isolasi mandiri dan ikutin vaksinasi. Apa sih itu vaksinasi? Udah tahu belum? Belum? Lihat cuplikan berikut ini. Situasi pandemi COVID-19 yang kian merebak di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk berupaya menyediakan vaksin demi menjaga masyarakat tetap sehat dan terhindar dari virus. Kita tanya ke masyarakat yuk, kira-kira mereka tahu nggak ya istilah medis dari vaksinasi, vaksin, imunisasi, dan juga imunitas? Nggak tahu, Bu. Vaksin itu sendiri adalah suatu zat yang sengaja diciptakan untuk merangsang agar terbentuknya kekebalan tubuh. Kalau vaksin obat atau apa yang buat numbuhin kekebalan di tubuh manusia. Kalau vaksinasi itu adalah pemberian vaksin kepada orang yang membutuhkan. Imunitas itu apa ya? Imun itu berarti sistem kekebalan tubuh. Imunitas buat kekebalan tubuh aja sebenarnya. Imunisasi itu proses pembentukan imun atau antibodi di tubuh kita. Imunisasi itu kalau masih kecil tuh ada suntik untuk kekebalan tubuh gitu. Wah, karena banyak yang nggak tahu, kita bahas aja yuk, apa itu vaksin? Dilansir dari laman covid19.go.id, vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Sementara vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Tujuannya untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Terus kalau imunisasi? Nah, kalau imunisasi adalah proses yang membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi. Sementara untuk imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit.
Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindung dari penyakit menular. Imunisasi akan mengurangi risiko terkena penyakit menular dengan membangun sistem kekebalan tubuh. Setelah imunisasi, tubuh akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, mengingat penyakit dan cara melawannya. Bila terserang kembali, antibodi dapat segera hancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Udah, ya itu pesan-pesan aku dan penjelasan dari virus corona dan cara mencegah tertularnya virus corona. Tetap stay in home, ya. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk olahraga, berdoa, makan makanan yang sehat, dan selalu jaga kesehatan. Itu pesan saya, ya. Saya Ainul Indah Al-Mufid, mohon undur diri, dan semoga kita disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua keluarga dan semua orang yang kita sayangi. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.